Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih membicarakan terkait dengan Banggar dan bagaimana kelanjutannya setelah hari ini menolak untuk diperiksa oleh KPK dan besok akan ada pertemuan. Tapi kita lanjutkan kembali yang terputus tadi di Bang Sabta, silakan. Saya sih tertarik sekali tadi dengan pendapat bahwa di Amerika itu kan ada satu APBN tandingan gitu ya, kira-kira yang kok Member of Congress propose gitu pada government. Itu ideal sekali itu. Justru kita sebetulnya pagi-pagi pengen supaya itu juga terjadi di Indonesia, walaupun terbentur masalah anggaran dan sumber daya manusia. Jujurnya demikian. Nah, tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya bahwa perdebatan di dalam konsep ya, mengenai apa yang diajukan oleh pemerintah dan apa yang menjadi pengajuan DPR sudah cukup mewarnai. Saya ambil contoh seperti dana aspirasi. Itu sebetulnya perdebatan soal itu akhirnya diterima atau tidak terima merupakan hal yang lain ya. Tetapi itu bukti bahwa kita tidak begitu saja menerima. Lantas kan, kita mereview. Maaf saya potong, tapi begini, suka atau tidak suka, di masyarakat ini ada pandangan bahwa Banggar ini dijadikan semacam alat untuk mencari uang oleh para partai, begitu kan, melalui berbagai proyek-proyek dan sebagainya sampai ke daerah-daerah. Nah, ini kemudian ada kasus yang menyeret-nyeret nama pimpinan Banggar, salah satu pimpinan Banggar. Entah kalau ada nama-nama lain di kasus yang berbeda begitu ya. Nah, ini yang membuat kita atau membuat mungkin KPK khawatir dan merasa perlu untuk menanyakan bagaimana mekanisme dan sebagainya. Nah, di sini kan ada Komisi Anggaran Independen. Mungkin Anda punya data. Jadi kita bicara terkait dengan data saja. Apa temuan-temuan yang mungkin Anda miliki yang bisa mendukung di sini bahwa memang KPK kenapa merasa perlu memanggil pimpinan dan sebagainya, karena mereka juga memiliki alasan dan kekhawatiran yang sama, dan ini ditujukan untuk membuktikan kalau memang benar ada, dibersihkan, kalau memang tidak ada, ya jadi clear, begitu kan? Jadi kami kira begini, secara umum ya, sudah diketahui kan misalnya dari salah satu anggota Banggar sendiri juga pernah merilis pengakuan bahwa memang ada masalah di dalam, walaupun itu akan dikomentari. Dan sebenarnya pengakuan-pengakuan dalam proyek Kemenaker Trans dan yang lain-lain itu mengarah ke sana. Hanya sekarang kan soal pembuktian ini kan, pembuktian ini ranah hukum, itu tugas KPK, itu oke kita serahkan ke sana. Saya menjadi persoalan adalah bahwa apakah ada masalah di Banggar? Iya, kita pastikan ada masalah. Tapi bagaimana kita mendiagnosis masalah itu juga perlu suatu perhatian tersendiri, sehingga kalau kita ingin membunuh tikus jangan dibakar lumbungnya, begitu kira-kira. Nah, yang bagus. Dan di sini kita berharap dari KAI kita lebih masuk ke hal yang substansial. Problemnya begini, kalau tadi ada salah satu pimpinan yang mogok karena itu juga terbukti dengan memberikan surat kepada pimpinan DPR, itu harus diakui berarti juga ada masalah saya kira di sana. Ada masalah, walaupun akhirnya diklarifikasi di Pak Sada itu tidak ada masalah, itu juga ada problem. Nah, sekarang persoalannya kenapa anggaran alternatif juga tidak pernah terrealisir, misalnya bagaimana expert itu juga tidak pernah diperoleh oleh Banggar, sudah 2 tahun, apakah lalu tidak ada political will, katakanlah setgap misalnya, partai-partai bisa melalui setgap, Bang Sultan saya kira juga. Apakah Anda melihat anggaran ini menguntungkan pada realisasinya bagi para partai? Anda punya data ke sana? Kalau kami tidak berfokus pada soal isu-isu korupsi APBN ya. Kami lebih berfokus pada APBN yang pro kesejahteraan, pro keadilan. Tapi bahwa pada akhirnya struktur atau postur dari APBN dan RAPBN 2012 sangat tidak pro keadilan, tidak pro kesejahteraan rakyat. Itu harus diakui, dan secara substansial itu sebenarnya adalah bagian dari korupsi juga. Kalau saya melihat begini ya, ini Banggar ini sebenarnya kalau mereka itu bekerja seperti apa yang kita harapkan, tidak ada goda-godaan seperti yang Anda katakan tadi, ada celah memang di sana. Ketika membicarakan satuan 3 yang detail-detail, disitulah proyek itu mulai muncul. Ada yang dikhawatirkan sama Pak Satya ini, ada oknum-oknum tertentu, nggak semua loh ya, yang tertentu membuat ini jadi proyek bersamaan dengan kementerian terkait. Jadilah barang tuh kan, jadi masalah bagi kita semua. Tapi kan nggak semua, 1-2 udah kejadian begini. Kita harapkan pembelajaran bagi kita berikutnya
kita harus atasi begini. Kalau perlu jangan kita tunjukkan sama orang detail-detailnya bagaimana, tapi gelondongan begitu supaya jelas ya. Tapi yang penting kue pembangunan ini sampai kepada masyarakat dan masyarakat menikmati. Kita kontrol sama-sama. Itu jauh lebih baik. Ini kadang-kadang menggoda ini kan. Karena mereka yang mendapatkan informasi pertama. Tapi Bang Satya mungkin ini yang sudah dimengerti, ini kan keputusan kolektif ya di Banggar. Lalu kalau ada oknum yang meminta fee begitu ya, ini kan membutuhkan kerjasama atau persetujuan dari kolektif, ya kan? Jadi artinya apakah mungkin oknum ini bekerja hanya sedikit orang tanpa melibatkan kolektif lainnya agar kemudian goal keputusannya sesuai permintaan atau kesepakatan dengan orang luar? Yang sangat susah dimengerti kalau ada orang yang percaya. Ini kan masalahnya ada orang mendapatkan satu informasi karena rapat kita terbuka, informasi itu dijual ke bawah ya, menjadi dipercayai bisa dijadikan hal-hal yang tidak benar. Makanya saya juga heran gitu, padahal semua keputusannya ada keputusan institusi, keputusan kolektif gitu. Ya kan yang tidak bisa diselesaikan hanya pada satu orang, bahkan pimpinan saja tidak bisa kalau dia tidak plenokan dengan para anggota. Jadi ada mekanisme yang menurut saya harusnya dipahamin gitu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dia tahu informasi, lantas dia jual dan lain sebagainya, itu menjadi kenaifan gitu bagi orang yang menerima informasi itu. Nah ini sebentar Pak, itu yang perlu saya luruskan dulu. Yang kedua, saya menanggapi tadi Bapak bilang bahwa kita seakan-akan tidak substantif gitu ya. Saya kembali kepada fraksi saya. Di fraksi Partai Golkar, saya kebetulan dari Dapil Jawa Timur, kita sekarang melihat bahwa ada shortage mengenai beras Pak. Kita tuh betul-betul sekarang dalam situasi yang krisis. Cadangan beras di Jawa Timur tinggal 3 bulan. Bayangin. Lantas ada sikap daripada pemerintah Thailand ya yang akan menstop ya memberikan ekspornya kepada kita. Itu permasalahan yang kita godok yang akhirnya nanti bisa kita masukkan di dalam mekanisme pembahasan di Badan Anggaran yang nantinya kita akan perjuangkan untuk rakyat yang ada di bawah. Nah, ini yang tidak muncul gitu loh. Bahwasanya kita itu sebetulnya memikirkan hal-hal yang demikian substansial gitu. Nah, ini makanya saya tadi pengen mengomentari. Jadi kita bukan kayak pemerintah punya proposal, datang kita manggut-manggut, dilihat, kita coret, kita bukan begitu. Kita di situ ada debat betul antara kita dengan Sultan, ditahan sebentar, kita harus jeda sejenak karena akan ada kabar terkini. Kita segera kembali. Usai jeda pariwara berikut ini dan kabar terkini.